Shalom, selamat sore. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Ya, puji Tuhan. Selamat datang di ibadah raya kedua di Gereja Wali. Saya sangat bersuka cita sekali Bapak Ibu boleh hadir dalam ibadah raya kita yang kedua ini. Mari kita datang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita mau menyerahkan segenap hati kita, hidup kita kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan yang berkata di setiap pujian dan penyembahan kita. Kita buka ibadah kita dengan doa. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur setiap anugerah-Mu dalam kehidupan kami, di mana Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan menyertai, Tuhan memberkati kami, Tuhan melindungi kami, menjagai kami, sehingga kami ada sebagaimana Tuhan saat ini Tuhan. Kami boleh sehat, kami boleh kuat berdiri dengan semua karena anugerah Tuhan. Sore hari ini Tuhan kami berkumpul di rumah Tuhan. Kami mau memuji menyembah Engkau, menaikkan syukur kami atas kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu mari Engkau hadir Tuhan, menghormati ibadah kami sore hari ini. Kami berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang ada dalam perjalanan. Kiranya Tuhan Engkau menyertai mereka, sehingga kami bersama-sama kami berganti lewat ibadah ini. Terpujilah Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapa yang sekala yang sungguh baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau memuji Engkau selama hidup kami. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah.
kasih Tuhan Yesus. Ajar kami untuk selalu mengucap syukur. Mengucap syukur dengan segala sesuatu apapun yang terjadi pada hari-hari ini dalam kehidupan kami. Biar kami tetap mengucap syukur dan berterima kasih bahwa kami ada semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Biar kerajaan Tuhan turun di tempat ini dan biar Tuhan kerajaan Allah datang di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Demi nama Yesus kami mau memuji Engkau dan bersorak bagi Engkau ya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Bersama saya katakan amin. Wah. Sudah teman-teman boleh bangkit berdiri. Sebelum kita menari memuji Tuhan, dia akan diri dulu kasih salam sehat. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan, kita adalah orang yang sehat yang diberkati oleh Tuhan. Kalau sebab kita bersyukur kepada Tuhan, kita mengatakan sebabnya baik, bahwasanya untuk selama-lamanya.
untuk selamanya. Amin. Kita siapkan hari itu untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Tuhan berbicara sampai hari ini lewat hambanya yang Tuhan berpercaya untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan pada setiap kita. Sebab Engkau Tuhan yang kami andalkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya Engkau Tuhan yang kami andalkan di dalam kehidupan kami. Yesus hanya Kau yang ku andalkan.
lebih sungguh lagi cuma Tuhan saja. Yesus hanya Kau yang ku andalkan. Menerima tatapan dan tenang-tenang masalah ini Tuhan, kami mau tetap andalkan Kau. Ini menyatakan Tuhan jemaat-Mu sore hari ini Tuhan, di setiap waktu hanya Kau yang kami andalkan. Yesus hanya Kau yang ku andalkan. Tidak bisa kami andalkan selain Engkau Tuhan. Engkau penguasa atas hidup kami. Yesus di setiap waktu yang andalkan. Sampai waktu kami berdiri, Yesus hanya Kau yang ku andalkan. Melebihi siapapun juga, Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu yang layak ku andalkan. Tiada layak ku andalkan. Tiada layak ku andalkan. Sekali lagi katakan, tiada layak ku andalkan selain Kau, Haleluya, haleluya. Bapa kami dalam sorga, itulah pernyataan kami dan apa yang kami jalankan dalam hidup ini, bahwa kami sungguh mengandalkan Tuhan dalam hidup ini ya Tuhan. Itu sebabnya kami perlu Tuhan. Itu sebabnya kami datang dalam rumah-Mu, karena kami merindukan lawatan jamaah Tuhan. Engkaulah yang kami andalkan satu-satunya dalam hidup ini. Bapa, berdoa berkatilah kami semua. Hamba mohon ya Tuhan, kiranya tidak seorang pun di antara kami yang pulang tanpa berkat berkelimpahan dari sorga. Bahkan hamba berdoa ya Tuhan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang datang dengan beban dengan masalah, kami percaya bersama dengan Tuhan ada jalan keluar, ada pemulihan, ada berkat-berkat curahkan. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu kembali untuk boleh menjadi saluran berkat. Berkaryalah di tengah-tengah kami. Terpujilah Kau ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kalau percaya katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Silakan dulu. Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudara. Puji Tuhan, senang ada di tengah-tengah saudara pada sore malam hari ini. Nah saudaraku, tema gereja kita mulai adalah tetap teguh. Makanya hari ini saya undang kita buka Alkitab kita dari Kolose pasal yang kedua ayat 6 dan 7, dan temanya saya sebutkan untuk minggu ini adalah, boleh tolong ditayangkan, tetap teguh menghadapi berbagai masalah. Ini ada bilang amin. Haleluya. Jadi bahannya hanya 2 ayat, Kolose 2 ayat 6 dan 7. Bukalah Alkitab saudara, bukalah Alkitab saudara yang ada Alkitab di dalamnya, atau biar aku bisa miliki. Kita baca sama-sama Kolose 2 ayat 6 dan 7. Mari dilayani juga saudara. 2, 3, ya. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Puji nama Tuhan. Sebelum saya lanjutkan, saya mau cerita dulu sebuah cerita pendek yang pernah saya baca dan sungguh memberkati saya. Jadi katanya adalah seorang ibu muda yang datang ke rumah mamanya, mengeluhkan kondisi yang dihadapi, masalah ekonomi lah, masalah suaminya lah,
masalah anak-anak, macam-macam. Dan bukan sekali dua kali ibu muda ini datang kepada maminya dengan keluhan-keluhan seperti itu. Setelah mendengar ini semuanya, maminya bilang, ayo kita ke dapur. Rupanya di dapur mamanya punya kompor gas yang 3 tungkunya. Ngerti ya? Kadang-kadang ada kompor gas cuma 1 tungkunya, atau ada kompor gas 2 tungkunya. Tapi mamanya punya kompor gas yang 3 tungkunya. Kemudian dinyalain satu persatu. Semua 3 tungku itu menyala. Terus mamanya bilang, anakku, perhatikan apa yang mama lakukan ya. Nah saudaraku, kepada masing-masing tungku dia taruh sebuah pot berisi air. Ketiga-tiganya ada 3 pot masing-masing berisi air. Tentu saja tungku yang menyala itu membakar atau memanaskan pot itu dan air dalamnya, sehingga akhirnya apa? Mendidihlah ketika pot ini masing-masing air dalamnya mendidih. Setelah mendidih semuanya, maka dari kulkas pertama sekali diambil wortel, dicemplungkan. Tentu saja air yang mendidih itu merebus wortel ini. Tetapi untuk pot yang kedua juga dari kulkas dia ambil telur ayam mentah, dia cemplungkan. Sama saja, tentu saja air yang mendidih itu merebus telur itu. Ngerti bukan? Halo? Amin saudara? Biasanya ngerti saudara mengikuti. Amin saudara? Nah, namun pada pot yang ketiga lagi dari lemari yang ada di dapur, dia ambil biji-biji kopi, bukan bubuk kopi, biji-biji kopi dia cemplungkan. Sama juga halnya, maka air yang mendidih itu merebus biji-biji kopi ini. Setelah dia rasa cukup, maka dia matikan ketiga tungku itu, mati. Dan wortel yang telah matang ini dia taruh ke sebuah piring didinginkan. Telur juga yang sudah matang dia taruh ke sebuah piring didinginkan. Dan biji-biji kopi sama halnya, dia taruh ke sebuah piring didinginkan. Setelah dingin dia bilang, anakku, coba pencet wortel itu. Waktu dia pencet, kira-kira apa yang terjadi? Lembek. Hah? Penyok ya, atau pencet gitu ya. Penyok, penyet. Mamanya bilang, coba pencet dari sisi yang berbeda, yang berlawanan. Waktu dipencet, hancurlah itu wortel. Jadi mamanya bilang begini, anakku, hidup kita seperti yang direbus oleh air ini, direbus oleh persoalan, oleh masalah kehidupan kita. Tapi apakah kau mau seperti wortel ini, hancur-hancuran? Sekarang dia bilang, coba pecahkan telur itu. Waktu dia pecahkan, tidak langsung pecah. Kenapa? Karena sudah matang. Mamanya bilang, anakku, kalau sebelum direbus tadi engkau pecahkan, maka akan pecah dan keluarlah yang namanya puding telur dan apa? Puding telur. Nah, kalau pecah seperti itu, mama akan bisa merebusnya macam-macam atau masaknya. Bisa jadi telur ceplok, bisa jadi telur dadar, bisa jadi adonan kue, macam-macam. Tapi kalau begini sudah keras, nggak bisa diapa-apain lagi. Paling-paling dikasih sambal, kata mamanya. Jadi apakah kau mau mengeraskan hatimu? Tidak bisa lagi dibentuk oleh Tuhan seperti telur ayam ini. Nah yang terakhir mamanya bilang, coba pencet biji-biji kopi. Dia pencet, nggak ada berubah. Coba pecahkan, nggak pecah-pecah. Tapi mamanya bilang, coba cium aroma air yang ada di dalam pot yang ketiga. Dia cium aromanya. Kira-kira aromanya apa? Wangi kopi. Aroma kopi. Jadi mamanya bilang, anakku, saya heran. Dulu waktu kau masih remaja sampai kau muda, hidupmu kuat di dalam Tuhan, tidak suka mengeluh. Kenapa jadi begini? Anakku, mari belajar dari kopi ini. Sebab saya percaya bersama dengan Tuhan kita tidak akan goyah, bahkan kita boleh merubah kondisi kita, mempengaruhi lingkungan kita. Bagi Tuhan tidak ada mustahil. Amin. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan kita. Haleluya. Jadi itulah kira-kira gambaran hidup kita. Kenapa? Masalah demi masalah akan kita hadapi. Seperti direbus.
baik itu wortel, baik itu telur maupun biji-biji kopi. Tapi saya yakin bersama dengan Tuhan kita bisa mengatasi itu semuanya. Aminnya cuma satu orang. Tapi saya yakin bersama dengan Tuhan kita bisa mengatasi itu semuanya. Puji Tuhan. Nah, kembali kepada tema kita, tetap teguh menghadapi berbagai masalah. Saya mau beritahu dulu latar belakang firman Tuhan ini. Saudaraku, kalau kita simak baik-baik, sebetulnya ini adalah suratan Rasul Paulus kepada gereja atau jemaat yang ada di Kolose. Kolose itu sekarang ada di daerah Turki, saudara ya. Nah, saudara, pada waktu itu umat Tuhan sedang mengalami masa-masa yang susah, masalah besar. Kenapa? Mereka hanya menyembah Tuhan, Allah yang satu-satunya Allah. Tidak seperti rakyat yang lain, banyak dewa-dewa, dan mereka didesak supaya mereka menyembah dewa-dewa, menyembah berhala. Tapi mereka teguh. Tapi dampaknya apa? Mereka dikucilkan, ya. Mereka dipersulit, ibaratnya kalau sekarang pinjam uang dari bank susah. Mereka diasingkan, begitulah kira-kira. Tapi ternyata saudaraku, saya mendapatkan bagaimana anak-anak Tuhan di Kolose kuat, teguh menghadapi semua. Dan saya percaya itulah sebabnya Injil diberitakan sampai ke Indonesia, sampai ke Jakarta, sampai di Pademangan. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Makanya saya percaya seperti tadi kita baca, kalau kita tetap teguh seperti pohon yang kuat akarnya, walaupun datang angin badai menerpa, tidak akan roboh. Amin. Makanya sekarang ini sebetulnya kita tahu ada angin badai yang menerpa kita. Ada banyak masalah karena COVID-19 ini. Saya mencatat dari laporan kemarin, di seluruh dunia yang terinfeksi sudah mencapai 39,5 juta. Dan yang meninggal dunia sudah 1,11 juta orang. Banyak banget bukan? Di Indonesia saya mencatat, ini laporan kemarin, hari ini saya belum dapat. Yang terinfeksi sudah berjumlah 357.762. Yang meninggal dunia di Indonesia mencapai 12.431. Banyak sekali ya. Bahkan yang menyedihkan tenaga-tenaga medis, para perawat, dokter itu ya. Sedih banget tuh. Ada satu keluarga yang saya dapat berita, hanya gara-gara ada pertemuan keluarga di rumah, 4 dari 8 bersaudara meninggal dunia semua. Ngeri banget. Tapi di lain pihak ada dampak yang banyak menyulitkan kita. Apa itu dampak ekonominya? Sekarang ini pemerintah telah mengakui kita resesi. Apa yang dimaksud dengan resesi? Resesi adalah kondisi ekonomi di mana dalam 6 bulan berturut-turut mengalami penurunan dan pertumbuhannya negatif. Jadi nggak tumbuh-tumbuh malah berkurang. Ya, ekonomi lesu, perdagangan lesu, banyak orang kena PHK. Indonesia selama COVID ini katanya 6,5 juta yang kena PHK. Kita tahu banyak restoran-restoran juga yang kena dampaknya. Penerbangan dan sarana perhubungan kena dampaknya. Saya mendengar Lion Air sekarang lagi bermasalah besar. Kenapa? Tidak bisa membayar utang atau cicilan. Karena dia membeli banyak pesawat dulu beberapa tahun yang lalu, yang selalu dia harus bayar cicilannya tiap bulan, nggak mampu lagi. Karena banyak pesawat yang tidak beroperasi, penumpang menurun drastis. Saya nggak tahu bagaimana nanti akhirnya itu. Tapi mereka bilang, angkat tangan, kami nggak mampu lagi bayar. Hotel-hotel banyak yang kosong. Katanya ada sekitar 1.200 hotel yang tutup. Banyak lagi ya saudaraku. Tapi saya yang tidak percaya Tuhan tidak akan melupakan umat pilihannya. Tepuk tangan dulu bagi saudara kita. Haleluya. Haleluya. Kenapa? Sebab Allah sanggup melakukan jauh melebihi dari apa yang kita pikirkan, bahkan doakan. Amin. Itu dalam Efesus 3:20. Nah sekarang saya mau sampaikan saudaraku, ada 3 hal yang perlu kita perhatikan apabila kita bicara tentang tetap teguh menghadapi berbagai masalah. Ini dia. Yang pertama, dari mana datangnya masalah? Kita perlu tahu itu dari mana datang masalah. Saya bagi 2. Yang pertama adalah faktor namanya eksternal, yaitu dari luar.
Ya, contoh misalkan pandemi COVID-19, itu kan dari luar, kita tidak tahu sebetulnya dari mana, tapi infonya katanya dari Wuhan di Tiongkok, terus menjalar kemana-mana sampai begitu banyak korbannya. Kita nggak tahu lah. Yang jelas itu faktor dari luar. Amin. Tapi ada lagi juga misalkan bencana alam, gempa, tsunami, banjir, longsor yang sudah kita lihat dampaknya banyak menyusahkan orang. Tapi juga kita lihat apa yang kita alami sekarang, kondisi moneter, ekonomi negara yang sulit. Ini sedang kita alami. Makanya kita perlu banyak berdoa bagi negara ini, biar Tuhan menolong pemerintah kita, Jokowi dan semua jajaran menterinya. Amin. Pada di lain pihak ada kelompok-kelompok yang mau menurunkan dia. Kita boleh banyak berdoa satu. Amin. Kami susah nih. Amin. Supaya kita bangkit. Karena saya melihat sebetulnya Jokowi ini visinya jauh ke depan untuk memakmurkan bangsa. Prasarana di mana-mana dibangun gitu ya. Bahkan uang-uang nganggur di luar negeri juga mau diambil. Hasil-hasil korupsi dari bank-bank di Swiss katanya mau ditarik kembali. Kita lihat, makanya orang tidak senang. Ya, waktu dia membubarkan Petra saja, kalau itu perusahaan yang dibuat oleh sejak zamannya Soeharto yang banyak merugikan negara. Kenapa? Kalau kita mau jual minyak harus lewat Petra dan mereka ambil komisi. Kalau kita mau beli minyak harus lewat Petra dan mereka ambil komisi. Makanya banyak yang marah sama Jokowi karena dia bubarkan saudara-saudara. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Tapi itulah yang sedang kita alami. Tapi kadang-kadang ada juga masalah lain. Apa itu? Kita ditipu orang. Sudah benar-benar baik ke jalan, kita ditipu orang. Itu faktor dari luar. Tapi ada namanya faktor internal. Lanjut. Artinya dari dalam kita sendiri, kita yang bermasalah. Contoh misalkan kawin dengan orang yang tidak seiman. Nanti baca di rumah 2 Korintus 6 ayat 14. Alkitab mengajar kita supaya jangan berpasangan dengan orang yang tidak seiman. Karena banyak sekali perceraian akhirnya gara-gara menikah dengan orang-orang yang tidak seiman. Hati-hati saudara ya. Kemudian kita lihat bahwa bergaul dengan orang bebal atau orang yang tidak benar. Itu sangat jelas. Banyak kita dengar berita di televisi ditangkap karena narkoba. Kenapa? Karena di kalangan artis banyak beredar narkoba. Itu pengakuan para artis. Jadi karena mereka bergaul dan apalagi supaya orangnya gaul katanya lama-lama ketularan. Jadi yang terjadi. Nah saudaraku, makanya hati-hati dalam pergaulan. Amsal 13:20 berkata apa? Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Haleluya. Kemudian yang berikut adalah perbuatan-perbuatan daging. Saya bacakan kepada kita Galatia 5:19-20. Ini dia yang membuat masalah bagi kita. Karena kita faktor internal. Perbuatan daging telah nyata, yaitu apa? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percitraan, roh pecah. Ini semua dari diri kita. Makanya waspadalah, waspadalah, waspadalah. Amin. Susah aminnya ya. Kalau tersinggung memang aminnya susah. Amin. Nah, lumayan sekarang tepuk tangan bagi kita. Jadi kita perlu tahu memang ada faktor eksternal, ada faktor internal. Sekarang masuk poin yang kedua. Saya diminta hanya 30 menit khotbah ya, jadi saya percepat saja. Saya ringkaskan semua bahan yang saya siapkan. Yang kedua adalah mengapa kita perlu tetap teguh. Tadi telah kita baca dalam Kolose 2:6-7 itu bahwa kita harus teguh di dalam Tuhan. Amin. Seperti pohon yang akarnya kuat sampai ke tanah. Firman Tuhan mengajar agar kita tetap teguh seperti pohon yang kuat akarnya. Tadi saya katakan kalau angin kencang datang, pohon yang akarnya kuat tidak akan tumbang. Amin. Makanya kita perlu tegar. Untuk apa kita tegar? Ini alasannya. Silakan. Alasan yang pertama, agar dapat menghadapi tantangan dan cobaan yang berat.
Ya, artinya berbagai masalah seperti tema kita. Saya akan baca 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5 saya baca. Dengarkan baik-baik. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengurungkan diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tak berpikir panjang, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Jadi artinya apa? Kita sedang ada di zaman akhir. Ya saudaraku, memang kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang kembali. Tapi kita dikatakan apa yang terjadi sekarang ini menggenapi firman Tuhan. Pada masa-masa terakhir akan ada masa-masa yang susah. Saudaraku, makanya kita harus teguh. Kenapa? Akan ada masa yang susah, masa yang berat. Dan sekarang sudah mulai kita hadapi itu. Tapi saya yang percaya bersama dengan Tuhan selalu ada solusi. Bersama dengan Tuhan selalu ada pertolongan Tuhan. Amin yang suka banget. Amin. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Alasan yang kedua, mengapa perlu tetap teguh di dalam Tuhan. Ini dia. Ada intervensi Tuhan. Sudah lihat di gambar itu, kaitkan dengan ayat yang saya tulis, nanti baca di rumah. Daniel 3, 16 sampai 18, juga ayat 24 sampai 25. Saya ringkaskan aja. Mungkin kita sudah dengar cerita ini waktu sekolah minggu. Ya, Sadrak, Mesak, Abednego itu dimasukkan ke dalam dapur api karena mereka teguh tidak mau menyembah dewa-dewa, tidak mau menyembah patung daripada raja pada waktu itu. Jadi akhirnya karena orang cemburu tentang kepintaran mereka, kesalehan mereka, dilapor sama raja. Karena ada peraturan, kalau ada kedengaran trompet bunyi, semua harus menyembah patung raja. Mereka tidak mau, dilaporin karena cemburu. Tapi karena sudah ada peraturan itu, maka mau tidak mau dimasukkanlah mereka ke dapur api yang menyala. Ini apinya dinyalakan lebih kuat lagi sampai 7 kali. Sampai dikatakan orang yang melempar mereka pun tersambar dan terbakar. Saking panasnya. Tapi saya lihat dalam gambar itu, rajanya, bukankah kita memasukkan 3 orang, kenapa 4 orang? Kenapa? Ada intervensi Tuhan sehingga mereka tidak apa-apa. Bajunya aja tidak kebakar. Itulah Tuhan kita. Kenapa? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Mungkin kita tahu lagu yang berkata begini. Seperti Bapa sayang anaknya. Amin, saudaraku. Itu dari Mazmur 103 ayat 13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sadrak, Mesak, Abednego takut Tuhan, teguh di dalam Tuhan, tidak mau menyembah patung, tidak mau menyembah dewa-dewa mereka. Waktu mereka mengalami masalah besar, dimasukkan ke dalam dapur api yang menyala-nyala, ada intervensi Tuhan. Sebagai Bapa, ya, dan kita juga menjadi bapak-bapak di sini. Kalau anak kita punya masalah, kita juga intervensi, bukan? Lalu, ya, sebagai bapak yang benar. Kenapa saya katakan banyak juga bapak yang tak benar? Betul saudara? Ya banyak. Tapi kalau kita sebagai bapak yang benar, kita selalu intervensi kalau anak kita punya masalah. Betul saudara? Sama halnya dengan Tuhan, bahkan lebih lagi. Kenapa? Tuhan kita lebih baik dari semua bapak-bapak yang ada di muka bumi ini. Amin. Makanya tetap teguh dalam Tuhan. Pasti ada intervensi Tuhan dalam hidup saudara.
Haleluya. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan kita. Puji Tuhan. Yang berikut, mengapa kita perlu tetap teguh? Ini dia. Tidak goyah atas munculnya pengajaran sesat dan nabi-nabi palsu. Pengajaran sesat. Hati-hati, saudara. Sekarang ini banyak pengajaran sesat. Ya. Mengenai COVID ini aja dibilang apa? Wah, itu kutukan dari Tuhan. Jadi kalau ada orang kena COVID katanya dikutuk Tuhan. Kasihan dong kalau ada pendeta yang kena COVID dan dia meninggal. Saya mau beritahu saudara, ini adalah namanya sebab dan akibat. Ya, sebab dan akibat. Kalau kita tidak waspada, kita kena dampaknya. Puji Tuhan, saya senang sekali mengenai protokol di sini. Ya, betul-betul menerapkan semua pakai masker. Saya karena berbahaya supaya suara bagus, saya buka masker saya. Tapi kalau masuk juga pakai hand sanitizer dan sebagainya. Saudaraku, memang kita harus jaga. Kalau kita tidak jaga, kita bisa kena. Amin. Jadi bukan karena kutukan Tuhan itu, tapi itulah pengajaran yang ada sekarang ini. Waspada. Kalau saya bilang tidak, itu karena hubungan sebab dan akibat. Karena kita tidak waspada, tidak meningkatkan imun tubuh kita kena. Jadi bukan karena kutukan Tuhan tuh, kalau menurut saya loh ya. Tapi sekarang waspada juga. Karena ada yang bilang keselamatan itu ada di luar Kristus. Yang ngomongin pendeta loh. Waspadalah saudaraku. Bahkan ada yang bilang bahwa apa? Allah Bapa lebih tinggi dari Yesus Kristus dalam Trinitas. Ini sekarang cukup banyak pengajaran-pengajaran yang bisa menyesatkan iman kita. Ada juga yang bilang ada perkawinan di sorga. Ya, jadi artinya apa? Jadi nanti ada hubungan seks di sorga. Ngeri banget ya. Aduh, macam-macam lah. Yang penting saudaraku, kita harus teguh dalam Tuhan sehingga apapun ada pengajaran-pengajaran palsu, kita tidak goyah. Tetap tekun bersama dengan Tuhan. Amin. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang berikut, ya. Tidak kecewa meskipun apa yang kita harapkan bukan itu yang terjadi. Jadi kalau kita teguh dalam Tuhan, maka kita tidak akan kecewa kalau apa yang kita harapkan bukan itu yang terjadi. Nanti saudara baca di rumah dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 4-12. Saudaraku, di situ saudara akan baca bagaimana Paulus dan Silas dicegah Tuhan untuk memberitakan Injil di Asia. Padahal mereka berapi-api. Juga mereka mencoba masuk ke Bitinia katanya. Tapi Tuhan tidak mengizinkan mereka. Kenapa saudaraku? Karena Tuhan ingin mereka ke Makedonia, ke Eropa dulu. Dan hasilnya kita tahu setelah Paulus dan Silas masuk ke Eropa, ya, ke Makedonia, Filipi, Efesus dan sebagainya, apa yang terjadi? Maka Injil masuk Eropa. Dari Eropa lah Injil tersebar ke Amerika, ke Asia, ke Indonesia, ke Jakarta, termasuk ke Pademangan. Tepuk tangan lagi pada kita. Jadi sekali lagi, kadang-kadang dalam hidup ini bukan terjadi apa yang kita harapkan. Kalau ada hal yang kita rindukan, bukan itu yang terjadi, jangan kecewa. Tetap teguh dalam Tuhan. Kenapa? Di balik itu semua ada maksud dan rencana Tuhan. Amin. Sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Satu lagi mengenai ini, mengapa kita perlu teguh? Memampukan kita untuk hidup dan dalam ketaatan dan ketertiban atau disiplin. Memampukan kita untuk hidup dalam ketaatan dan ketertiban atau disiplin. Saya baca 2 Timotius 2 ayat 4 dan 5. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal kehidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Saudara, kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, tentara, olahragawan adalah orang-orang disiplin. Amin. Tanpa disiplin mereka tidak bisa dapat promosi. Tanpa disiplin olahragawan tidak mungkin juara. Disiplin latihan, disiplin menjaga makanan, amin, dan sebagainya.
Sama halnya dengan kita. Sebagai anak Tuhan kita perlu disiplin. Apa kita disiplin untuk selalu membawa persembahan kita ke rumah Tuhan? Kalau masalah perpuluhan nggak ada aminnya yang keluar tuh. Apa kita disiplin untuk berdoa? Apa kita disiplin untuk selalu membaca firman Tuhan? Apa kita disiplin untuk rajin beribadah waktu ada masalah, waktu ada percobaan? Ini Tuhan minta agar kita disiplin. Tadi saya katakan, olahragawan, tentara, mereka dapat promosi karena atasannya menilai. Disiplin. Mari kita disiplin bersama dengan Tuhan. Memang tadi saya bilang kalau tersinggung aminnya susah. Amin, saudara. Mari kita disiplin bersama dengan Tuhan. Coba bilang ke sebelah, gak usah tepok. Disiplinnya, bilang ya. Disiplinnya. Yang rindu disiplin bersama Tuhan, tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Yang terakhir, bagian yang ketiga. Bagaimana agar kita tetap teguh? Bagaimana agar kita bisa tetap teguh? Ini dia. Yang pertama, kita perlu melekat atau bergaul akrab dengan Tuhan. Yohanes 15 berkata begini, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi kita harus melekat, bergaul akrab dengan Tuhan. Filipi 3:10 berkata begini, yang kukehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitanya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Bayangkan, Paulus menulis surat ini oleh Ilah Roh Allah, Roh Kudus, waktu dia di penjara di Roma, dikirim kepada jemaat di Filipi. Dia bilang apa? Yang kukehendaki ialah mengenal dia. Apakah Paulus tidak mengenal Tuhan? Oh, sangat mengenal. Dia memberitakan Injil di mana-mana sampai di penjara karena Injil. Tapi dia katakan, yang kukehendaki adalah mengenal dia. Mari saudaraku, kita perlu sungguh-sungguh bergaul akrab dengan Tuhan. Amin. Nah, saya percaya kalau kita bergaul akrab dengan Tuhan, ada kekuatan baru yang Tuhan berikan bagi kita masing-masing. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Yang berikut juga, bergaul dengan yang memiliki iman yang kuat, ya. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang memiliki iman yang kuat, kita juga akan kuat. Tadi sudah saya baca, saya akan baca ulang lagi. Amsal 13:20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Coba lihat waktu kita sekolah, SD, SMP, SMU atau SMA, bahkan universitas. Kalau orang bergaul dengan orang-orang yang pintar, lama-lama pintar. Amin. Tapi kalau bergaul dengan orang-orang yang blow on dan bego gitu, lama-lama bego juga. Sama halnya. Kalau kita bergaul dengan saudara kita yang seiman gitu ya, yang bertumbuh imannya, kita akan tetap teguh bersama dengan Tuhan. Haleluya. Satu lagi saya baca Roma pasal yang pertama ayat 11-12. Sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu guna menguatkan kamu, kata Paulus, yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Artinya Paulus mengajar mereka agar mereka bertumbuh sama-sama, bergaul erat bersama dengan Tuhan. Dan saya percaya saudaraku, kalau ini kita kerjakan, maka kita juga akan menjadi kuat, tetap teguh dalam Tuhan. Yang terakhir, sekaligus para pelayan musik, saya sudah maju ke depan. Semua pelayan musik silakan maju ke depan. Yang terakhir, banyak doa dan puasa. Saya kira tidak perlu saya jelaskan ini karena sudah banyak korban tentang ini. Tapi intinya, kalau kita banyak berdoa ditambah dengan puasa, maka kita semakin akrab dengan Tuhan. Amin. Kalau kita bergaul akrab dengan Tuhan, percayalah Tuhan akan menolong kita, memberkati kita. Coba kalau saya bergaul akrab dengan Jokowi, kira-kira ada kecipratan berkah enggak? Kecipratan. Relawan-relawannya aja yang mendukung dia waktu kampanye jadi menteri. Erick Thohir jadi menteri itu, Luhut Panjaitan jadi menteri itu orang-orang dekatnya dia. Semua sama halnya dengan kita.
Kalau kita akrab dengan Tuhan, walaupun ada namanya resesi, walaupun masa-masa sulit, Tuhan sanggup memberkati umatnya. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Oleh sebab itu, apapun masalah yang terhadapi, percayalah, tetap teguh dalam Tuhan, pasti ada jalan keluar, pasti ada pertolongan Tuhan. Kenapa? Bagi Tuhan tidak ada mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Dialah Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Dialah Jehovah Jireh, Allah yang mencukupkan. Dialah Jehovah Shammah, Allah yang selalu hadir untuk menemani kita. Dialah Jehovah Shalom, sumber segala damai sejahtera kita. Dan dialah El Shaddai, Almighty God, Allah yang perkasa. Haleluya, mari kita bagi berdiri sama-sama. Bersamamu Bapa, ku lewati semua, berkenan punya, teguhkan hatimu, teguhkan hatimu, engkau yang bertindak, meresponi firman-Mu ya Tuhan. Kalau kami tetap teguh di dalam Tuhan, berserah kepada Tuhan, pasti Tuhan mau buka jalan bagi kami. Ada pertolongan, ada lawatan Tuhan. Di dalam nama Yesus, oleh kuasa darah Yesus, aku patahkan, aku tolak setiap tipu daya setan iblis yang mengganggu hidupnya lewat masalah, lewat beban, lewat sakit penyakit. Dalam nama Yesus ada kelepasan. Dalam nama Yesus ada berkat Tuhan. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Terimalah dengan iman. Dalam nama Yesus Tuhan akan menolong kita semuanya.
Terima kasih Tuhan, hamba berdoa juga agar kami semua bukan sekedar pendengar-pendengar, tapi menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua kita katakan amin. Puji Tuhan, saudara. Saya diberkati Tuhan pada malam hari ini. Ya, puji Tuhan, terima kasih pada Bapak Pendeta Indonesia yang sudah diberkat untuk kita sekalian. Ibu yang mendampingi, terima kasih. Dan Tuhan terus memakai untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Ya, saya diberkati dengan firman Tuhan. Saya wilayah itu adalah paling Kiri Raja Wali, ya, mungkin saudara mau transfer silakan, dan perpuluhan dan persembahan. Demikian juga untuk PMC, ya, PMC sekarang PMAS, silakan, ya, itu nomornya. Seperti biasa saudara-saudara, kita terus tetap jaga protokol kesehatan, ya, 5M. 3M atau 5M saudara, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, meningkatkan imun, dan yang kelima adalah mengucap syukur seperti biasa. Amin. Ya, saudara, nanti kalau kita pulang seperti biasa, kita akan pulang dengan satu-satu, ya, supaya tidak berkerumun dan jaga jarak. Dan di sana nanti ada juga tempat persembahan seperti biasa juga. Silakan saudara memberi. Ada 2 tempat yang tersedia di sana, kotak persembahan. Saya saudara memberi, dan saudara yang memberi perpuluhan juga ada tempat kotak perpuluhan juga. Ya, saudara Nirban, kita seperti biasa, kita ibadah seperti pada malam hari ini, ya. Dan bersyukur kita masih diberi kesempatan untuk beribadah. Kita pergunakan sebaik-baiknya untuk supaya kita bisa lebih serius dalam ibadah, ya, supaya kita lebih teguh lagi, tetap teguh di dalam Tuhan. Dan dengan langsung kita dengar firman Tuhan, kita bersekutu bersama-sama, saya rasa itu lebih daripada kalau kita ibadah online, ya, secara puji Tuhan. Saya rasa tidak ada hal yang lain. Mungkin ada yang pertama kali hadir, barangkali kalau ada bisa tolong angkat tangan di tempat. Semuanya sudah pernah, ya, berarti kita semua jemaat yang setia, terus kita setia tetap teguh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Oke saudara, kita akan berdoa dan nanti terus disambung dengan doa berkati. Mari kita tundukkan kepala. Pada akhir ibadah kami pada malam hari ini, Tuhan, kami mengucap syukur buat kemurahan-Mu, pertolongan-Mu, kebaikan-Mu, rahmat-Mu bagi kami sekalian. Yang kami boleh kembali beribadah bersama-sama, bahkan menerima berkat firman-Mu melalui hamba-Mu, ya Tuhan Yesus. Terima kasih, pakai terus hamba-Mu, Bapak Pendeta Robinson Nainggolan, jadi berkat dimanapun beliau berada, dimanapun beliau melayani, ya Tuhan. Kau memberkati istri, keluarganya, ya Tuhan, semuanya dalam berkat kasih-Mu yang melimpah, rohani dan jasmani. Demikian juga saudara kami yang ambil bagian dalam pelayanan pada hari ini, baik sebagai worship leader, singer, para pemain musik yang mengoperasikan sound, para usher, pemain tamborin, ya Tuhan, semuanya Tuhan kiranya boleh memuliakan nama-Mu, menyenangkan hati Tuhan, dan semakin mereka diberkati lagi, semakin mereka bertambah-tambah dalam kasih setia-Mu yang memberkati segala aktivitas mereka, ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang sakit, kiranya Tuhan tolong juga mereka, dan mereka tidak bisa hadir dalam ibadah. Tuhan sembuhkan jamaah mereka, ya Tuhan. Baik Ibu Tina Arnold, Ibu Esther, Ibu Ija, juga Ibu Imlan, Ibu Karin, maksud saya Karin, Ibu Nyukwa, Ibu Angya, dan yang lain-lain. Dan juga mereka yang berusia lanjut, mereka rindu beribadah, ya Tuhan. Kau tahu persis, Tuhan tolong mereka juga supaya mereka tetap terkoneksi dengan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk, ya Tuhan, seluruh jemaat kami. Tuhan tolong menurut keadaan masing-masing, Tuhan, sebagaimana tadi sudah didoakan. Saya percaya Tuhan memberkati secara luar biasa kepada pribadi lepas pribadi.
Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk pemerintah negara kami. Mari Tuhan berikan hikmat kepada pimpinan-pimpinan kami semua Tuhan. Mulai dari Pak Jokowi yang paling nomor 1 di Indonesia ini sampai yang paling bawah Tuhan, termasuk Bapak RT tempat kami berada. Tuhan berkati semua. Mereka boleh benar-benar menjadi abdi negara yang berusaha untuk menyejahterakan bangsa dan negara ini tanpa ingin ya Tuhan berkorupsi dan sebagainya. Mari Tuhan tolong ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan keadaan boleh aman, Tuhan terkendali, jangan sampai terjadi kerusuhan lagi ya Tuhan. Mari Tuhan campur tangan melindungi bangsa dan negara kami. Demikian juga Tuhan yang memberkati supaya semakin mereka-mereka yang terkena COVID-19 semakin lebih cepat, lebih banyak yang disembuhkan dan sedikit yang ya Tuhan mengalami kematian karenanya. Tolong Tuhan Yesus berikan hikmat dan juga Tuhan berkati pada tenaga-tenaga kesehatan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami akan kembali ke tempatnya masing-masing atau dengan aktivitas kami. Tuhan juga menyertai dan tangan-tangan yang akan memberi persembahan Tuhan juga berkati sebagaimana firman-Mu Tuhan yang memberi perpuluhan tidak akan stop berkat bagi mereka. Demikian juga yang memberi akan diberi. Dan firman-Mu yang mengatakan demikian. Berkati semuanya tanpa terkecuali ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Puji syukur kami naikkan ke depan hadirat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari saudara kita bangkit berdiri. Saya akan diri untuk menerima berkat yang dari Tuhan. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat berlimpah, baik itu berkat rohani maupun berkat jasmani. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah aktivitasmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, bahkan diberkatilah keluargamu. Marilah kita pulang bersama-sama dengan kasih karunia dari Bapa di surga, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini sampai Maranatha, dan datang kali yang kedua membawa kita masuk ke dalam kerajaan surga yang mulia. Yang percaya kita katakan bersama-sama, amin. Silakan duduk, Bapak sekalian. Yes.